Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Video kali ini tentang sistem operasi yang sudah cukup tua, yaitu Debian. Seperti kita tahu, Debian ini adalah orang tua dari Ubuntu. Yap, benar, Ubuntu itu merupakan turunan dari Debian. Mungkin saat ini Ubuntu memiliki lebih banyak pengguna daripada Debian, baik untuk penggunaan sistem operasi server maupun penggunaan kasual. Namun, Debian tetap mendapatkan tempat di hati para pengguna Linux di dunia, termasuk di hati saya tentu saja. Pada tanggal 11 Januari 2025 ini, Debian merilis update ke-9 untuk versi 12. Update untuk versi 12 dengan codename Bookworm ini berfokus pada perbaikan masalah-masalah keamanan, beserta beberapa perubahan untuk masalah-masalah serius lainnya. Mereka telah mempublikasikan advice berkenaan dengan masalah-masalah ini secara terpisah. Di samping itu, terdapat banyak perbaikan bugs di beberapa paket dan library system. Jadi, jika Anda menggunakan Debian versi 12 Bookworm, segera update ya. Caranya gampang kok, tinggal update dan upgrade menggunakan apt-get seperti halnya di Ubuntu. Ini adalah daftar security updates dari update ke-9 ini. Pada saat pembuatan video ini, Debian menduduki posisi keempat di website distrowatch.com. Ini menjadikan Debian sebuah distro Linux yang mendapat banyak perhatian dan banyak dicari oleh masyarakat di dunia. Kalau Anda belum pernah menggunakan Debian tapi ingin mencobanya, tidak usah khawatir untuk mencobanya, karena Debian ini sebuah distro Linux yang open source. Anda dapat menggunakannya secara bebas dan gratis. Bahkan mereka menggaransi kalau Debian akan selalu 100% bebas digunakan selamanya, baik oleh pengguna biasa, developer, maupun penggunaan di lingkungan enterprise. Untuk mencobanya, Anda dapat menggunakan komputer dengan arsitektur apa saja. Sebut saja AMD 64, i386, berbagai versi ARM dan MIPS, Power 7, Power 8, IBM System Z, dan bahkan RISC-V. Kalau Anda punya single board komputer seperti Raspberry Pi dan alternatif-alternatifnya, maka Debian juga bisa diinstal di situ. Boleh dikata nyari semua piranti yang dikategorikan sebagai komputer bisa diinstal Debian. Jadi, persiapkan komputer tua Anda yang saat ini hanya teronggok di gudang atau di pojok ruangan, dan gunakan untuk mencoba distro keren ini. Di video ini, saya membuat sebuah virtual mesin di VirtualBox dengan prosesor 4 CPU dan RAM 4 GB. Untuk storage-nya, saya mengalokasikan 64 GB. Download dulu ISO image-nya dengan mengklik tombol download yang ada di website resminya. Saat menginstalnya, Anda akan dihadapkan opsi untuk menginstal Desktop Manager. Terdapat banyak opsi Desktop Manager yang siap untuk diinstal. Anda bisa memilih salah satunya atau bahkan beberapa sekaligus. Di kesempatan ini saya menginstal GNOME dan KDE Plasma. Kedua desktop manager ini sangat indah dan saya suka menggunakan keduanya. Saya menginstal keduanya supaya ketika saya bosan saya bisa berpindah menggunakan desktop yang lain. Asik ya? Untuk berganti desktop manager, Anda cukup logout dan saat akan login pilih desktop yang diinginkan. Tampilan awal dari Debian dengan KDE Plasma ini sangat bersih dan tampak segar dengan warna hijau kebiruannya. Ada Task Manager di bagian bawah yang menampilkan deretan ikon dari aplikasi-aplikasi favorit yang siap untuk digunakan. Anda bisa menambahkan widget di taskbar ini.
Anda juga bisa menambahkan aplikasi favorit Anda di Task Manager sehingga dapat dijalankan dengan cepat. Klik icon ini untuk menampilkan daftar aplikasi yang telah dikategorikan secara rapi. Jika Anda malas masuk ke menu-menu tersebut, gunakan fitur pencarian aplikasi di bagian atas. Praktis ya? Di menu ini juga ditampilkan ikon untuk sleep, hibernate, restart, dan shutdown. Jika ingin mengunci desktop, logout, atau berganti user, klik tombol di kanan menu ini. Secara default, Debian 12 telah dibekali dengan banyak aplikasi. Untuk development telah dilengkapi dengan Kate, untuk pemrosesan grafis telah dibekali dengan banyak aplikasi seperti Gimp, LibreOffice Draw, Okular, Shotwell, Image Viewer, dan lain-lain. Sedangkan untuk aplikasi internet, sudah tersedia Firefox ESR, Aggregator, Gmail, Conqueror, Transmission, dan lain-lain. Untuk multimedia, tersedia JIS, Dragon Player, Rhythmbox, Sound Recorder, dan lain-lain. Untuk kegiatan Office, jangan khawatir, aplikasinya cukup lengkap. Sebut saja LibreOffice yang lengkap itu, Okular, Key Organizer, Keymail, Evolution, Calendar, dan lain-lain. Beberapa aplikasi ini bawaan dari KDE ya, mungkin tidak bisa diakses jika Anda menggunakan Gnome. Sedangkan terkait dengan setting, sistem, dan utilities, tentu akan sangat tergantung dengan desktop manager yang saat ini Anda gunakan. Jika Anda terbiasa menggunakan Ubuntu dengan Gnome, cobalah menggunakan KDE Plasma di Debian. Dijamin Anda akan senang karena dimanjakan dengan tampilannya yang tampak segar dengan nuansa warna hijau kebiruan. Untuk mengelola file, Debian KDE telah dibekali dengan Dolphin yang memiliki tampilan yang bersih dan ringkas. Navigasinya juga mudah. Yang menarik adalah jendela tengahnya bisa dibagi. Klik tombol split untuk membagi jendela tengahnya. Fiturnya lengkap selayaknya file manager yang lain. Sebut saja fitur filter, pengurutan, pengubahan tampilan hierarki folder, dan lain-lain. Bisa juga digunakan untuk mengakses sumber daya jaringan menggunakan protokol Samba, FTP, bahkan lewat jaringan Bluetooth. Yang saya rasakan, file manager Dolphin ini termasuk yang gegas dan ringan untuk digunakan. Jika Anda merasa bahwa aplikasi bawaannya yang sudah lengkap ini kurang, maka Anda bisa menginstal aplikasi-aplikasi lain dengan menjalankan program Discover. Ini seperti Store di sistem operasi Windows, Android, macOS, maupun iOS. Tampilannya simple dengan sistem kategori yang jelas. Anda bisa menjelajah ribuan aplikasi yang siap untuk diinstal. Kalau Anda sudah tahu mau menginstal aplikasi apa, maka gunakan fitur pencarian yang akan mempercepat proses pencarian. Anda dapat mencarinya dengan mengetikkan nama aplikasinya, atau cari saja jenis aplikasinya, misalnya video editor. Maka Discover akan menemukan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan pencarian. Selain dengan menggunakan aplikasi Discover, Anda tetap masih bisa menginstal aplikasi atau utility dengan menggunakan paket manager aptitude atau apt atau dpkg melalui antarmuka command line. Bisa juga download file dengan ekstensi dep yang bisa langsung diinstal. Tapi hati-hati ya, kalau download aplikasi dengan ekstensi dep ini, pastikan Anda mendownload dari website resmi dan terpercaya. Jika Anda ingin mempelajari distro Debian secara lengkap, Anda dapat membaca buku panduan dan handbook yang lengkap di bagian dokumentasi. Tidak dipungkiri bahwa Debian ini sudah sangat matang karena telah lama malang melintang di dunia percaturan distribusi Linux. Jangan khawatir jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan Debian, karena forum komunitasnya sangat aktif dan sangat helpful. Anda akan banyak dibantu oleh orang-orang baik dari segala penjuru dunia.
Demikian sekilas review tentang Debian. Jika Anda punya pendapat tentang distro orang tuanya Ubuntu ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik tombol like jika Anda suka, jangan lupa subscribe jika belum, dan share video ini ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye! Video ini dipersembahkan oleh Zenara Cafe and Co-working Space.